Wandami Sedo, Sukihotu, teman-teman semua di sini. Sekarang saya akan menerjemahkan Dhamma Talk dari Sayadaw Osada tentang pertemuan besar di Gosingga, Maha Gosingga Sutta. Jadi di Dhamma Talk ini kita mulai pada satu waktu ketika Sang Buddha sedang menetap di hutan pohon salah di Gosingga bersama dengan banyak murid-murid utama yang terkenal seperti Yang Mulia Bante Sariputta, Yang Mulia Bante Mahamoggallana, Yang Mulia Bante Mahakassapa, Yang Mulia Bante Anuruddha, Yang Mulia Bante Rewata, Yang Mulia Bante Ananda, dan banyak lagi murid utama Buddha yang terkenal. Untuk memulai Dhamma Talk ini, kita harus melihat dari cerita yang mendasari munculnya sutta ini. Dimulai dari undangan Raja Suddhodana. Cerita ini menceritakan tentang ketika Raja Suddhodana mendengar kabar bahwa putranya telah mencapai pencerahan dan sedang berkeliling dari kota ke kota untuk mengajarkan Dhamma. Beliau merasakan keinginan yang sangat kuat untuk bertemu dengan putranya. Kemudian Raja mengutus seorang menteri yang disertai 1000 pengikut untuk mengundang Sang Buddha untuk kembali ke istana kerajaan. Namun setelah mendengar ajaran Sang Buddha, menteri tersebut beserta 1000 pengikutnya mencapai tingkat arahat dan memasuki kehidupan kebikuan atau monastik. Tidak seorang pun kembali ke istana. Raja kemudian kembali mengutus 1000 pengikut beserta menteri lain, tetapi hal yang sama terjadi lagi. Hal ini berlanjut hingga 9 kelompok dikirim ke 9.000 orang itu semuanya menjadi biku dan tidak seorang pun kembali untuk menyampaikan pesan raja atau kembali ke kehidupan awam. Akhirnya raja beralih kepada menteri Kaludai yang lahir pada hari yang sama dengan Sang Buddha dan merupakan sahabat dekat sejak kecil. Raja menyampaikan permohonan khusus kepadanya. Saya tahu bahwa setelah kamu sampai kepada putraku, kamu dan para pengikutmu kemungkinan besar juga akan memasuki kehidupan monastik. Saya menerima hal itu. Namun, saya memohon kepadamu, pastikanlah bahwa putraku, Sang Buddha, berhasil diundang kembali ke istana sehingga saya dapat bertemu dengannya sekali lagi. Di sini Maha Gosingga Sutta kita lanjutkan. Waktu itu Yang Mulia Bante Mahamoggallana bangkit dari meditasi sore mendekati Yang Mulia Bante Mahakassapa. Berkata, "Sahabat Kassapa, mari kita pergi mendengarkan Dhamma yang akan dibabarkan oleh Yang Mulia Bante Sariputta." "Baik sahabat," Yang Mulia Bante Mahakassapa menjawab. Kemudian Yang Mulia Bante Mahamoggallana, Yang Mulia Bante Mahakassapa, dan Yang Mulia Bante Anuruddha pergi menuju Yang Mulia Bante Sariputta untuk mendengarkan Dhamma. Di sini Sayadaw ingin menjelaskan sedikit mengenai pengabdian Yang Mulia Ananda. Yang Mulia Ananda lahir pada hari yang sama dengan Sang Buddha, tetapi lebih muda beberapa jam. Itulah sebabnya beliau dikenal dengan kasih sayang sebagai adik Sang Buddha. Ananda terkenal karena ketekunannya dan pengabdiannya yang luar biasa. Beliau menghafal ajaran Sang Buddha lebih banyak daripada murid lain manapun. Selama 25 tahun, beliau tetap berada di sisi Sang Buddha sebagai pelayan pribadi, melayaninya dengan pengabdian yang tidak tergoyahkan. Setiap malam, tanpa kecuali, beliau mengelilingi kamar wangi Sang Buddha
atau ganda kuti sebanyak 9 kali, memastikan bahwa beliau dapat segera hadir jika Sang Buddha membutuhkan sesuatu. Di sini kita lanjutkan Mahagosingga Sutta. Yang mulia, Bante Ananda melihat para biku sangga mendekati Yang mulia Bante Sariputta untuk mendengarkan Dhamma. Dia kemudian mendekati Yang mulia Bante Rewata dan berkata, "Sahabat Rewata, para Yang mulia akan pergi menuju tempat Bante Sariputta untuk mendengarkan Dhamma. Mari sahabat Rewata, biarkan kita juga pergi mendengarkan Dhamma dari Yang mulia Bante Sariputta." Baik sahabat, Yang mulia Bante Rewata menjawab. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai tentang Yang mulia Bante Rewata. Yang mulia Bante Rewata juga adalah adik bungsu dari Yang mulia Bante Sariputta. Yang mulia Bante Sariputta memiliki 7 saudara laki-laki dan 7 saudara perempuan, total ada 14 bersaudara. Ke-14 orang itu semuanya memasuki sasana Sang Buddha, menjalani kehidupan monastik sebagai biku dan bikuni. Pada saat itu, yang termuda Bante Rewata baru berusia 7 tahun. Orang tuanya sangat khawatir bahwa anak kecil mereka juga akan memasuki kehidupan monastik karena mereka memiliki kekayaan yang banyak. Oleh karena itu, ketika ia masih berusia 7 tahun, mereka mengatur pernikahannya. Pada upacara pernikahan mereka, pengantin pria dan wanita harus menghormat kepada orang tua serta kakek nenek mereka. Kakek nenek yang sudah sangat tua itu pun memberikan berkat dan metta kepada mereka. Di antara berkat mereka adalah doa semoga kalian berdua hidup cukup lama hingga menjadi tua dan rambut kalian memutih. Rewata kecil memandang pengantin wanitanya yang seusia dengannya, kemudian memandang kakek nenek yang sudah sangat tua. Ia berpikir dalam hati, pengantin wanita saya ini juga harus menjadi tua dan layu seperti kakek nenek ini. Pada saat itu muncullah perasaan samwega, urgensi spiritual yang sangat kuat dalam dirinya. Karena itu, dalam perjalanan pulang dari desa pengantin wanita ke desa mereka sendiri, Rewata berpura-pura sakit perut dan perlu buang air. Ia berkata, "Kalian pergi duluan, saya harus mengurus perut saya. Saya akan menyelesaikannya lalu menyusul kalian nanti." Setelah mengatakan itu, ia masuk ke semak-semak. Kemudian berlari langsung ke wihara tempat kakaknya Yang mulia Bante Sariputta berada. Ketika tiba di wihara, Yang mulia Bante Sariputta dan Yang mulia Bante Maha Moggallana mencukur rambutnya dan mengenakannya jubah. Semua saudara laki-laki dan perempuan mereka telah menjadi biku dan bikuni masing-masing. Sekarang mari kita lanjutkan kembali Mahagosingga Sutta. Kemudian Yang mulia Bante Rewata dan Yang mulia Bante Ananda juga pergi menuju ke tempat Yang mulia Bante Sariputta untuk mendengarkan Dhamma. Yang mulia Bante Sariputta melihat Yang mulia Bante Rewata dan Yang mulia Bante Ananda datang dari kejauhan dan berkata kepada Yang mulia Bante Ananda, "Selamat datang sahabat Ananda, selamat datang kembali sahabat Ananda, pengikut utama Sang Buddha dan yang sangat dekat dengan Sang Bagawa. Teman Ananda, hutan pohon sala di Gosingga ini sangat indah. Malam dengan cahaya bulan yang terang dan cerah. Pohon salah yang tengah berbunga mekar, aroma surgawi yang menyebar di udara. Sahabat Ananda, biku yang bagaimanakah yang dapat menghiasi hutan pohon sala di Gosingga ini?" Yang mulia Bante Sariputta, ini adalah nasihat dari seorang biku yang terpelajar. Dia mendengar dalam batin atas apa yang didengarnya dan mengumpulkan apa yang telah didengarnya. Ajaran Buddha yang indah di awal
Di sini biasanya kita sebut sebagai sila, indah di tengah, bisa disebut sebagai samadhi, dan indah di akhir atau disebut dengan panya, dengan makna dan ungkapan kata yang tepat, yang menyatakan dhamma yang sepenuhnya lengkap dan murni bagi kehidupan suci. Ajaran seperti itu telah banyak dia dengar, dia kuasai, dia diselidiki secara mental dan penembusan melalui vipassana dengan pandangan yang benar. Seorang biku mengajarkan dhamma kepada 4 kelompok, termasuk biku, bikuni, samanera ataupun upasaka dan upasika, dengan cara yang mendalam namun jelas. Kata-kata yang lengkap dan jelas dengan penjelasan yang mencerahkan dan penjelasan yang tidak terputus. Pernyataan lengkap dan kalimat penghapusan hasrat yang utama atau mencapai magapala. Yang mulia Bante Sariputta, berkat biku seperti itulah hutan pohon sala di Gosinga dapat diperindah. Ketika hal ini dikatakan, Yang Mulia Bante Sariputta berkata kepada Yang Mulia Bante Rewata, "Sahabat Rewata, Yang Mulia Bante Ananda telah menjawab sesuai dengan pemahamannya. Sekarang kami ingin menanyakan hal yang sama kepada Anda, sahabat Rewata. Hutan pohon sala di Gosinga ini sangat indah. Malam yang cerah diterangi sinar bulan, pohon sala yang tengah berbunga mekar, aroma surgawi yang menyebar di udara. Sahabat Rewata, biku yang bagaimanakah yang dapat menghiasi hutan pohon sala di Gosinga ini?" Di sini sahabat Sariputta, seorang biku bergembira dalam pengasingan meditasi, menikmati kebahagiaan dalam kesunyian meditasi. Dia berusaha keras untuk mencapai ketenangan batin. Dia tidak mengabaikan jana, ia dikaruniai dengan pemahaman. Dia berdiam di tempat sunyi. Biku seperti inilah sahabat Sariputta yang dapat benar-benar menghiasi hutan pohon sala di Gosinga, jawab Rewata. Ketika hal ini dikatakan, Yang Mulia Bante Sariputta berbicara kepada Yang Mulia Bante Anuruddha. Sahabat Anuruddha, Yang Mulia Bante Rewata telah menjawab sesuai dengan pemahamannya. Sekarang kami akan menanyakan hal yang sama pada Anda, sahabat Anuruddha. Hutan pohon sala di Gosinga ini sangat indah. Malam dengan cahaya bulan yang terang dan cerah. Pohon sala yang tengah berbunga mekar, aroma surgawi yang menyebar di udara. Sahabat Anuruddha, biku yang bagaimanakah yang dapat menghiasi hutan pohon sala di Gosinga ini? Sahabat Sariputta, seorang biku menganalisa ribuan sistem dunia dengan kekuatan mata dewa yang murni dan melampaui manusia biasa. Sebagaimana manusia yang memiliki penglihatan yang tajam, yang telah berada di atas teras istana, dapat menganalisa ribuan roda kereta kuda yang sedang melaju. Jadi, seperti itulah seorang biku menganalisa ribuan sistem dunia dengan mata dewa yang murni. Sahabatku Sariputta, biku yang seperti inilah yang memiliki kemampuan untuk menghiasi hutan pohon sala di Gosinga ini. Dijawab oleh Yang Mulia Bante Anuruddha. Setelah dikatakan, Yang Mulia Bante Sariputta memanggil Yang Mulia Bante Mahakassapa. Sahabatku Kassapa, Yang Mulia Bante Anuruddha telah menjawab sesuai dengan pemahamannya. Sekarang kami akan menanyakan hal yang sama pada Anda, sahabat Kassapa. Hutan pohon sala di Gosinga ini sangat indah. Malam dengan cahaya bulan yang terang dan cerah. Pohon sala yang tengah berbunga mekar. Aroma surgawi yang menyebar di udara. Sahabat Kassapa, biku yang bagaimanakah yang dapat menghiasi hutan pohon sala di Gosinga ini? Sahabatku Sariputta,
seorang biku yang berdiam di hutan dan berlatih praktik yang menjunjung kediaman di hutan. Dia yang hidup dari makanan derma dan berlatih praktik yang menjunjung makanan derma. Dia yang mengenakan jubah kain potong dan berlatih praktik yang menjunjung pengenaan jubah kain potong. Dia yang menjaga 3 jenis jubah dan berlatih praktik yang menjunjung 3 jenis jubah. Dia yang puas dengan apa adanya dan berlatih praktek yang menjunjung kepuasan dengan apa adanya. Dia yang dirinya sederhana dan menjunjung kesederhanaan. Dia yang terlatih untuk membicarakan tentang kepuasan dan membuat dirinya menjadi puas. Dia yang berbicara tentang keluhuran, nilai dari kepuasan atau kecukupan. Dia yang terbebas dari kekotoran batin, dia berbicara tentang keluhuran dalam terbebas dari kekotoran batin. Dirinya yang mengasingkan diri, dia berbicara tentang keluhuran dari kepengasingan diri. Dia yang semangat dan tekun, dia berbicara tentang keluhuran dari semangat dan ketekunan. Dia yang menjalankan moralitas, dia berbicara tentang keluhuran dari pelaksanaan moralitas. Dia yang melatih diri dengan konsentrasi, dia berbicara tentang keluhuran dari konsentrasi. Dia yang memiliki kebijaksanaan yang mulia, dia berbicara tentang keluhuran dari kebijaksanaan yang mulia. Dia yang berlatih untuk pembebasan, dia berbicara tentang keluhuran dari pembebasan. Dia sendiri memiliki pengetahuan dan aspirasi untuk pembebasan, dia berbicara tentang keluhuran dari pengetahuan dan aspirasi tersebut. Yang mulia Bante Sariputa, biku yang seperti inilah yang akan menghiasi hutan pohon salah di Gosingga ini. Yang mulia Bante Mahakasapa menjawab. Setelah ini dikatakan, Yang Mulia Bante Sariputa menyampaikan kepada Yang Mulia Bante Maha Moggallana, sahabatku Moggallana, Yang Mulia Bante Mahakasapa telah menjawab sesuai dengan pemahamannya. Sekarang kami akan menanyakan hal yang sama kepada Anda. Sahabat Moggallana, hutan pohon salah di Gosingga ini sangat indah. Malam dengan cahaya bulan yang terang dan cerah. Pohon salah yang tengah berbunga mekar, aroma surgawi yang menyebar di udara. Sahabat Moggallana, biku yang bagaimanakah yang dapat menghiasi hutan pohon salah di Gosingga ini? Sahabat Sariputa, ada 2 biku yang sedang membahas abhidhamma bersama-sama. Mereka memberikan pertanyaan kepada satu sama lain dan menjawab pertanyaan satu sama yang lain dengan mudah. Pembahasan dhamma berjalan tanpa gangguan. Sahabat Sariputa, biku yang seperti inilah yang akan menghiasi hutan pohon salah di Gosingga ini. Yang Mulia Bante Mahamoggallana menjawab. Kemudian Yang Mulia Bante Mahamoggallana menyampaikan kepada Yang Mulia Bante Sariputa, sahabat Sariputa, kami telah menjawab sesuai dengan pemahaman kami. Sekarang kami akan bertanya kepada Anda, sahabat Sariputa, hutan pohon salah di Gosingga ini sangat indah. Malam dengan cahaya bulan yang terang dan cerah. Pohon salah yang tengah berbunga mekar. Aroma surgawi yang menyebar di udara. Sahabat Sariputa, biku yang bagaimanakah yang dapat menghiasi pohon salah di Gosingga ini? Sahabat Moggallana, biku tersebut menjadi tuan bagi pikirannya, bukan yang dikendalikan oleh pikirannya. Di pagi hari, dia dapat berdiam dalam pencapaian meditatif yang diinginkannya. Di tengah hari, dia dapat berdiam dalam pencapaian meditasi yang diinginkannya. Di malam hari, dia dapat berdiam di dalam pencapaian apapun yang diinginkannya. Sahabat Moggallana, jika diibaratkan seorang raja atau menteri yang hebat yang memiliki lemari pakaian yang dipenuhi oleh pakaian dengan berbagai jenis warna, di pagi hari dia dapat memakai pakaian jenis apapun yang dia inginkan. Di tengah hari dia dapat memakai jenis pakaian apapun yang dia inginkan. Dan di malam hari dia dapat memakai jenis pakaian apapun yang dia inginkan. Sahabat Moggallana, dengan cara ini seorang biku dapat menjaga pikirannya sesuai dengan keinginannya. Dia tidak menjadi objek dari keinginan pikirannya sendiri.
Biku seperti ini dapat berdiam di pencapaian meditatif apapun yang dia inginkan di pagi hari, di tengah hari. Dia juga dapat berdiam di pencapaian apapun yang diinginkannya. Di malam hari, dia juga dapat berdiam di pencapaian apapun yang diinginkannya. Sahabat Moggallana, biku yang seperti inilah yang cocok tinggal di hutan pohon sala di Gosinga. Yang mulia Bante Sariputta menjawab. Kemudian Yang mulia Bante Sariputta menyampaikannya kepada para yang mulia. Sahabat-sahabat, kita semua telah menyatakan jawaban kita sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Sahabat, mari kita menemui Sang Bagawa dan menyampaikan hal ini kepada beliau. Mari kita mengingat dengan baik apa yang Sang Bagawa telah ajarkan. Sangat baik sahabat, para yang mulia menjawab kepada Yang mulia Bante Sariputta. Kemudian semua yang mulia tersebut mendekati Sang Bagawa, memberi hormat kepadanya dan duduk di tempat yang sesuai. Kemudian Yang mulia Bante Sariputta menyampaikan kepada Sang Bagawa, Yang mulia, yang terhormat Sang Bagawa, semoga ajaran Buddha dapat tetap indah dan mencerahkan untuk waktu yang lama, sama seperti hutan pohon sala di Gosinga yang besar ini. Yang terhormat Sang Bagawa, semoga ajaran Buddha dapat bertahan lama, tidak lekang oleh waktu, dan indah untuk waktu yang lama, sama seperti hutan pohon sala di Gosinga ini. Setelah Yang mulia menyampaikan pemahaman-pemahaman dan opini mereka masing-masing kepada Sang Bagawa, setelah Yang mulia Bante Sariputta memohon kepada Buddha untuk mewakilkan para yang mulia, Buddha menyampaikan ekspresi kebahagiaan yang tinggi dan memberikan persetujuan sadhu anumodana. Ketika hal ini disampaikan, Yang mulia Bante Sariputta bertanya kepada Sang Bagawa, Yang mulia, kata siapakah yang paling tepat? Kemudian Sang Bagawa menjawab, Sariputta, semua pendapat kalian memiliki penjelasan yang bagus. Meskipun begitu, dengarkanlah kata-kata saya. Biku seperti apakah yang pantas untuk tinggal di hutan pohon sala di Gosinga ini? Sariputta, di ajaran ini, seorang biku setelah kembali dari mengumpulkan derma makan dan menyelesaikan makanannya, duduk dengan kaki bersila, menegakkan badannya dengan lurus dan memunculkan perhatian penuh di dalam pikirannya. Kemudian bertekad di dalam batinnya, selama pikiran saya belum terbebas kemelekatan dari asawa atau noda-noda batin, saya tidak akan mengubah posisi postur duduk kaki bersila ini. Sariputta, jenis biku yang seperti inilah yang pantas untuk tinggal di hutan pohon sala di Gosinga ini. Beginilah Sang Bagawa menyampaikan ajarannya. Para biku turut berbahagia dan bersuka cita atas apa yang telah dibabarkan oleh Sang Bagawa. Berikut adalah penjelasan singkat dari jenis-jenis asawa. Terdapat 4 jenis asawa, yaitu kama sawa, yaitu adalah nafsu dari kesenangan indrawi. Ada bawa sawa, nafsu dari keinginan untuk tetap ada, tetap menjadi. Diti sawa, nafsu dari atau noda dari pandangan salah. Awija sawa, noda dari ketidaktahuan atau moha. Demikianlah Maha Gosinga Sutta ini telah selesai dibabarkan. Sadhu, sadhu, sadhu.